Momen yang paling dirindukan ketika di Papua. Surga lah kita yang orang kota tuh ngeliat kayak gitu, wah banget fokus sama diri sendiri. SEA Games 2013, saya dapat 1 perak, 1 perunggu, berlatih bertahun-tahun. Halo, selamat malam Tribuners. On Camp Every Night kembali menjumpai Anda bersama saya Bima Maulana. Berbicara tentang olahraga memang tak ada habisnya Tribuners. Selain bisa bermanfaat untuk tubuh kita, ternyata juga olahraga bisa terus untuk mengukir prestasi dengan mengikuti beberapa perlombaan yang terbagi dalam beberapa cabur nih. Bahkan dengan mengikuti perlombaan seperti itu, seseorang bisa menjadi atlet yang handal dan menyumbangkan capaiannya untuk bangsa. Nah, di On Camp Everynet kali ini, Bima menghadirkan sosok atlet yang sudah menjadi kebanggaan DKI Jakarta, terlebih raihan kejuaraannya di ajang perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua kemarin, yang tidak lain tidak bukan adalah seorang atlet putri cabur renang perwakilan DKI Jakarta, yakni Katriana Mela Gusti Anjani. Tribuners, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Mela. Halo, malam Bima. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Mela? Hari ini baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini nih, Mela sedang apa nih? Kan kemarin habis lomba PON dapat juara perak ya. Ya, sekarang masih libur ya latihan berenangnya, jadi lebih sering lari, goes, keliling kota, ya nikmatin libur latihannya aja di Jakarta. Oke, berarti menikmati liburan sambil menikmati alam Jakarta ya. Suasana kota Jakarta begitu ya. Alam Oke. Nah, ini pasti Tribuners juga penasaran bagaimana kota Jakarta. perjalanan sosok Mela ini sampai meraih medali perak di ajang PON ke-20 Papua. Namun sebelum itu, Tribuners, kita akan mengulik gimana sih awal mula Mela ini menyukai atau tertarik di bidang olahraga renang. Bisa diceritakan, Mela, bagaimana sejak awal itu tertarik di dunia olahraga renang? Nah, oh iya, saya berenang dari kecil sebenarnya, dari umur 5 tahun. Orang tua masukin saya les renang gitu dulu. Terus lama-lama semakin rajin latihannya, terus ikut-ikut tanding sampai bisa kayak sekarang. Oh, berarti dulu memang dipersiapkan orang tua untuk ikut renang? Iya, lebih renang buat sehat kayaknya kalau dulu ya. Baru setelah besar goalnya jadi berbeda, lebih buat prestasi. Oke. Tapi dulu waktu pas ikut renang itu mulai kursus awal atau memang hanya sekedar hobi aja? Ya hobi aja, pengen biar sehat aja dulu, supaya ada kegiatan gitu. Belum seintensif kayak sekarang. Tapi dulu waktu pas usia 5 tahun kan hanya hobi, hanya istilahnya untuk sehat saja. Nah, mulai ikut klub kemudian intensif berlatih renang itu sejak kapan, Mela? Berlatih renang sih terus ya, tapi Hmm? mungkin sejak SD kali ya. Mungkin kelas 6 gitu. Umur 12 tahun tuh mulai banyak pertandingan antar sekolah. Nah, di situ mulai prestasinya naik di sana. Oke, oke. Berarti memang sejak SD itu sudah ditekuni untuk berlatih renang dan ikut lomba-lomba renang seperti itu ya. Ya. Tapi untuk lomba-lomba renang seperti itu biasanya tingkat apa, Mila? Tingkat kabupaten, kota, atau tingkat antar sekolah atau gimana? Iya, awalnya tuh kita harus tanding kayak mulai antar di Jakarta ya, antar klub di Jakarta dulu. Nanti misalnya setelah juara 1, 2, 3 dikirim ke nasional, juara 1, 2 nasional dikirim ke se-Asia Tenggara gitu biasanya prosesnya dari antar klub di Jakarta dulu. Oh, seperti itu. Jadi waktu itu memang mewakili sekolah? Iya, dari yang paling kecilnya tuh dari memang sekolah dan klub sih.
biasanya mereka kerja sama gitu kan, ada biasanya sekolah kita juga kan bawa nama sekolah dan klub. Wah, seru banget ya ini Tribuners ya, bisa membawa nama sekolah sejak SD loh ini ya. Kemudian berlanjut seperti itu. Nah, Mela, ketika ikut klub dan kemudian juga bekerja sama dengan sekolah untuk istilahnya ikut ajang lomba renang seperti itu. Tapi dulu pernah nggak sih ikut ajang renang tapi mandiri? Tidak membawa nama institusi? Oh, kalau di renang kayaknya nggak bisa deh. Oh, nggak bisa ya? Harus klub atau harus daerah biasanya. Jadi memang perwakilan ya, sebagai perwakilan, sebagai kontingen seperti itu ya? Iya, Hmm. iya, karena pendaftaran ya ya pendaftaran pertandingan tuh harus melalui klub biasanya, gitu. Oke, oke. Kemudian ketika waktu SD itu sudah mengikuti beberapa pelatihan ya, istilahnya pelatihan renang seperti itu, sebenarnya yang memotivasi seorang Mela ini ikut lomba renang dan akhirnya menang seperti itu, siapa sih? Kalau boleh tahu? Ah, siapa ya? Mungkin karena lihat senior-senior ya dulu kalau waktu saya SD, senior-senior saya tuh dikirim ke Amerika, ikut SEA Games, ikut Olimpiade. Kita yang kecil-kecil tuh pingin kayak mereka gitu loh. Oh, jadi terinspirasi oleh senior-senior ya, berarti ya? Iya, kesannya mereka kita lihat dulu tuh hebat ya gitu, bisa dikirim-kirim, dapat medali. Mungkin lihatnya kayak, oh jalan-jalan nih ke luar negeri ya kan, dari renang gitu. Saya juga pingin, jadi ya dari situ juga. Nah, dari situ akhirnya Mela bisa mengikuti beberapa ajang karena dilatih dengan pelatih-pelatih yang profesional seperti itu. Kalau waktu itu pelatih yang istilahnya pernah Hmm. menang beberapa kejuaraan, itu pernah memberikan apa istilahnya pelajaran yang berharga bagi Mela itu apa waktu itu? Uh, Dulu saya waktu kecil gitu SD, SMP gitu dilatih oleh almarhum Raja Nasution. Oke. Dia memang keras gitu, tapi dia mendidik saya supaya disiplin. Hmm. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Karena uh, semakin lama kan kita juga pelatda gitu, misalnya atau pelatnas. Dia selalu bilang itu kan digaji dari uang rakyat, jadi Hmm. harus disiplin, harus latihan terus gitu. Kalau dia selalu ajarin saya kayak gitu. Oke, berarti memang pelajaran dari pelatih, apalagi pelatihnya profesional itu pasti didikannya keras, tapi bisa membentuk suatu pribadi yang nyata dan mengunggul Betul, di betul. bidang ini gitu ya. Oke, nah Ya, waktu pas latihan sebelum lomba kan dulu kan juga ikut lomba-lomba renang sebelum PON ya. Itu ketika ya. latihan itu sebenarnya untuk hal persiapan itu apa aja sih Mela? Ketika sebelum renang seperti itu. Kan kalau misalnya cabur lain kan Hmm, mungkin ya latihan di lapangan dengan istilahnya ya sesuai dengan apa ya cabang olahraganya masing-masing seperti itu. Tapi kalau renang sendiri lebih apa kalau persiapan sebelum lomba? Sebenarnya kalau kita di luar persiapan, di luar latihan ya, eee, makan dan tidur kita tuh juga penting, Hmm. istirahat maksudnya gitu, karena Ya. itu yang bikin tenaga kita sewaktu latihan gitu. Oke, berarti secara fisik harus dipersiapkan dengan baik dengan asupan. Suplemen juga penting, Oke, oke, oke. Berarti semua harus dipersiapkan. Kalau makanan, misalnya, suplemen, oh, istirahat juga. oh iya, iya, iya. Tapi kalau waktu pas di dalam venue-nya, itu persiapannya apa aja nih, Mila? Persiapan, eee, kalau di renang lebih banyak kayak stretching di darat, habis itu sebelum turun tanding tuh kita ada pemanasan juga lebih banyak gitu kalau di renang sih. Oke, oke. Berarti sebelum terjun ke air itu ada itu ya, ya seperti olahraga lainnya ya, ada stretching, pemanasan dan lain sebagainya gitu ya, dan peralatan-peralatan yang lainnya. Ya, pemanasan tuh penting di darat dan di airnya sebelum nyebur. Oh, oke, oke, oke.
Kemudian untuk selama latihan itu hal yang paling apa ya istilahnya sulit dihadapi ketika apa ya sebelum lomba renang itu apa sih Mel? Kalau boleh tahu tantangan terberat lah ketika Apanya? Pak, tantangan diri sendiri. diri Sebenarnya sendiri kalau ya. mau tanding itu jangan lihat lawan gitu Oke. ngapain. Lebih ke kalau saya Hmm. lebih visualisasi atau enggak kayak apa ya, imajinasi gitu. Sebelum tanding saya nanti berenangnya startnya gimana, 50 pertama tenaga saya yang harus dikeluarin seberapa, 50 keduanya berapa. Jadi lebih ke imajinasi tanding. Jadi pas ketika saya tanding itu sudah otomatis geraknya. Jadi saya nggak mikir, nggak panik gitu harus ngapain. Saya gitu. Saya nggak begitu lihat lawan sih biasanya. Lebih ke Oke. fokus sama diri sendiri. Oke, berarti fokus sama diri sendiri supaya nanti biar bisa menampilkan yang terbaik gitu ya. Karena memang ketika mungkin apa itu ya Ya, orang-orang yang berawalan itu mungkin panik. Dulu Mela juga pernah panik seperti itu. Waktu awal-awal ikut lomba. uh, iyalah, iya. Kalau panik nanti bisa kayak nyolong start atau kesalahan lah gitu. Pasti nggak sesuai, hasilnya nggak sesuai sama yang kita latih gitu. Jadi lebih baik fokus sama diri sendiri, imajinasiin kita mau berenangnya kayak gimana. Jadi pas turun udah otomatis aja geraknya. Karena kita Oke, udah tahu oke. mau ngapain. Oke, karena memang dalam renang itu juga aturannya apa ya? Kayak sepertinya berbeda dengan olahraga yang lain karena olahraga lain kan berhubungan dengan darat ya. Kalau ini kan ke air seperti itu. Nah, Iya, ketika iya. mengikuti beberapa perlombaan, itu boleh nggak apa istilahnya pantangan-pantangan yang harus dilakukan sebelum perlombaan? Um, Sebelum perlombaan, kalau saya kan sekarang ini kan turunnya PON kemarin renang perairan terbuka, jadi di laut kan. Iya. Eee, Sebenarnya jauh lebih berbahaya gitu, karena ada arus, angin, terus juga ya bisa nyasar kemana-mana, itu sih. Jadi kita lebih, eee, aware sama kondisi alamnya itu yang paling berat kalau sebelum tanding. Oke. Berarti kita harus apa ya, istilahnya menguasai dulu medannya kayak gimana dan Medannya, harus tahu ya dulu gitu ya. untuk renang laut ya. Oke. Mhm. Nah, kalau boleh tahu, sebelum PON itu, pastinya kan ini Mela ini prestasinya luar biasa nih. Boleh disebutkan beberapa aja eh, ajang-ajang perlombaan yang pernah diikuti. Ah, SEA Games 2013 saya Oke. dapat 1 perak, 1 perunggu, SEA Games Mhm. 2015 dapat 2 perunggu. Itu sih yang paling tinggi ya prestasi saya. Oke. Kalau di tingkat daerah boleh disebutin nggak? Di tingkat daerah Hmm. yang paling baru Kejurnas Perairan Terbuka, kemarin saya kedua tahun 2019. Oke. Itu sih kayaknya yang terbaru. Oke, oke, oke. Wah, ini berarti keren banget ya ini terkait dengan renangnya sudah melalang buana kemana-mana. Nah, sebelum apa ya istilahnya menjadi perwakilan DKI Jakarta. Ini masuk ke PON ya, ini ya Mela. Sebelum Mhm. masuk eh, menjadi kontingen nih dari DKI Jakarta, ada proses seleksinya kan pasti. Nah, itu boleh diceritakan kepada Mhm. Tribuners itu seleksinya kayak gimana sih untuk mengikuti ajang PON itu perwakilan dari DKI Jakarta? Mhm. Waktu itu seleksinya terakhir tahun 2019. Hmm. Kita antar klub lagi dulu, klub di DKI Jakarta, Hmm. kita seleksi di Pulau Air, di Kepulauan Seribu, juara 1 sampai 5 tuh baru bisa ngikutin kejurnas, baru diberangkatin ke pertandingan nasionalnya gitu, untuk seleksi PON lagi nanti, gitu. Oh, selama di Pulau Mas ya tadi ya? Di Pulau mana? Pulau Air Oh, Pulau di Air. Kepulauan Seribu, Oh, di ya. Kepulauan Seribu itu berapa hari itu Mela? Uh, Tandingnya sih cuma 1 hari ya, karena cuma satu Ya. nomor waktu itu 3.000. Oh, oke, oke. Pesertanya berapa waktu itu?
Kurang lebih 40-50 orang ya, kan itu antar klub di Jakarta. Mhm, Sebenarnya peminatnya nggak gitu banyak renang laut ini, mungkin masih banyak iya, yang takut ya berenang di iya. laut. Oke, oke, oke. Itu akhirnya sampai menjadi diresmikan oleh DKI Jakarta, menjadi perwakilan DKI Jakarta, itu Mhm. teman secabur berapa orang waktu itu sebelum berangkat ke Papua? Sebelum yang dipilih dari Jakarta 3 orang termasuk saya. Jadi untuk putrinya 3 orang, putranya 3 orang, jadi ada 6 orang Oke, berarti ada 6 orang ya yang waktu itu ya? dipilih. Oke, oke, oke. Setelah dipilih menjadi kontingen DKI Jakarta. Nah, itu kan perlu proses latihan nih untuk sebelum berangkat ke Papua waktu itu. Itu boleh diceritakan latihannya seperti apa, Mhm. Mela? Mmm, untuk latihan yang benar-benar fokus untuk PON kira-kira 3 bulan terakhir, kita nggak bisa training camp, tadi rencana training camp di luar negeri, mau di mana, tapi nggak bisa, jadi kita latihan full di kolam Cikini. Itu selama berapa bulan? Sela 3 bulan, untuk yang benar-benar, TC tim intinya ya, gitu. Iya. Oke, berarti itu di asrama juga, di karantina? Iya, kita di karantina, tinggal di apartemen, Oke, berarti udah difasilitasi oleh jadi nggak DKI pulang ke Jakarta ya rumah. waktu itu? Iya, mhm mhm. Oke, dari segi makanan, kemudian dari apa istilahnya fasilitas lain itu juga sudah dicukupi oleh Fasilitas, pemerintah DKI Jakarta ya? ya disediain semuanya, ya. Karena kita nggak boleh kemana-mana ya kan, jadi ya latihan tinggal turun ke bawah istilahnya, terus fitness, makan, di situ semua. Jadi bener-bener disarankan nggak boleh pulang ya kan, karena Iya, pandemi ya kan, iya. Itu selama 3 bulan ya? selama 3 bulan sih. Itu tahun 2020 ya? 2021. Oh, 2021. Kalau sebelum-sebelumnya kita latihan masing-masing, di klub masing-masing, jadi belum terpadu gitu. Oke. Jadi kan akhirnya latihan di karantina selama 3 bulan, kemudian tiba Mhm. waktunya berangkat ke Papua nih. Berangkat. Nah, ketika sebelum berangkat ke Papua, persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh para atlet cabur renang dari DKI Jakarta waktu itu? Persiapannya kita sih bener-bener latihan yang lumayan berat ya, sampai Oke, akhirnya berangkat tuh, baru latihannya berkurang gitu, karena istirahat istilahnya, simpen tenaga buat iya sih. pertandingan. Oh, berarti habis di karantina 3 bulan itu, setelah mendekati hari H juga latihan berat lagi waktu itu? Iya, iya benar, karena kan, renang perairan terbuka tuh jaraknya jauh ya, Iya. panjang-panjang, Hmm. jadi memang, berenangnya masih dikasih panjang kayak 5.000, 6.000 tuh masih terus gitu. Oh, Waktu oke. pada saat berangkat mulai kita, latihannya berkurang, mulai istirahat gitu untuk simpan tenaga buat tanding. Waktu latihan berat nih, waktu sebelum apa berangkat ke Papua, itu juga di laut, Mila? Atau di kolam waktu itu? Latihan di Papuanya. Sebelum berangkat? Sebelum berangkat di Iya. kolam full, di Oh, di kolam. kolam aja. Sekali Ya. kita sempet latihan di Pulau Untung Jawa, ya cuma 1 kali dalam 3 bulan itu, tapi full latihan di kolam semua. Oke, oke, oke. Berarti emang digembleng seperti itu ya untuk mempersiapkan Mhm nantinya supaya bisa mhm. memberikan yang terbaik ketika pas hari H. Nah, itu kan tadi kan sebelum ya, sebelum sebelum apa terbang ke Papua. Nah, di sebelum Papua. terbang Papua itu ada nggak sih istilahnya ada pesan dari Pemprov DKI Jakarta waktu itu? Mmm, Kayaknya enggak. Nggak ada ya? Hanya Apa peresmian ya, aja atau pelepasan aja sebenarnya waktu itu? pelepasan sih ada, cuma, waktu itu nggak bisa semuanya datang gitu, sedangkan tim renang ini kan banyak, jadi Ya. perwakilan aja gitu. Jadi saya juga nggak menghadiri juga sebenarnya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya ada acara istilahnya seremonial pelepasan ada ya waktu itu ya? Eee, ada waktu itu sama Pak Gubernur sih. Oke, oke. Kemudian Heeh, berangkat ke Papua. Setelah sampai di Papua gimana perasaannya waktu itu, Mela? mhm. Ya seneng banget itu, karena kita udah nungguin ini 5 tahun ya dari Belum. PON sebelumnya, jadi sangat excited sekali gitu tuh kita ke Papua, melihat Papuanya, mereka udah siap, kita tinggal
tanding, jadi benar-benar mengesankan lah waktu di Oke. sana itu. Terbang dari Jakarta, bandara mana waktu itu? Cengkareng ke Sentani. Oke, berarti dari Jakarta Soekarno-Hatta ya waktu itu ya, Ya, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ke Bandara Sentani, akhirnya Sentani. turun di tanah Papua. Dan lihat Papua bagaimana waktu itu? Takjub atau Wah, gimana suasananya? takjub gitu karena kita sebagai orang Jakarta sebelum datang banyak ditakutin ya. Kayak Oke. misalnya bawa makanan, di sana nggak ada makanan, terus Hmm. listrik sering mati, Waduh. terus belum lagi malaria. Tapi itu semua tuh salah waktu kita lihat ke sana tuh kayak kita tinggal di kota gitu, kota Jayapura ya kota seperti kota lainnya di Indonesia gitu. Jadi makanan ya selalu ada gitu, Ya. listrik ya nyala terus. Jadi banyak yang salah gitu yang dikasih tahu kita ke orang Jakarta. Jadi omongan orang waktu itu emang benar-benar berbalik ya 180 derajat ya dengan Iya, kondisi yang nyatanya. dari kondisi di Jayapura itu benar-benar luar biasa sebenarnya gitu. Oke, oke. Masih ada pemandangan alam yang luar biasa waktu itu ya, pegunungan seperti itu. Oke, Kayak oke. lihat surga kecil jatuh di bumi Waduh, lah, orang surga kecil bilang ini gitu ya. kalau ke sana. Ini saya pengen Iya, ke sana ini ya, kayaknya. oh, harus ke sana Oke, oke. karena indah Nanti tinggal sekali di sana. diagendakan nanti ya. Oke, setelah sampai di Sentani waktu itu, di Bandara Sentani, kemudian menuju ke tempat ya, tempat asrama ya istilahnya waktu Iya, ya, itu mes. istirahat sejenak, habis itu latihan lagi atau gimana untuk Iya betul. mempersiapkan hari hanya? Ya kita itu pesawat tengah malam Mhm. sampai di Papua pagi, habis itu kita siang baru dapat wisma, sore udah latihan lagi berenang di sana. Oh, di sana juga disediakan tempat latihan renang ya waktu itu? Hmm, belum sih, kita masih cari-cari kolam gitu kayak kolam umum sih sebenarnya. Tapi yang penting kita kena air, bisa rasain airnya, jadi istilahnya water feeling-nya nggak hilang gitu. Oke. Selang beberapa hari kemudian kan perlombaan udah dimulai ya. Itu kan perlombaannya sebelum sebelum atau sudah diresmikan dari Pak Joko waktu itu? Sesudah pembukaan. Maksudnya sudah pembukaan H plus ya, H plus 1 atau H plus 2? H+3, 2 ya, 2. Iya. Sekitar H plus 2 dan 3 waktu itu. Nah, ketika sudah tampil nih, sudah pembawaan seseorang itu harus profesional dan sosok Mela harus menjadi seorang atlet renang waktu itu pas waktu di hari H di kolamnya seperti itu perasaannya gimana? Kan juga bertemu dengan rival-rival di provinsi lain seperti itu. Nah, gimana itu waktu itu perasaannya dan apa yang dilakukan Perasaannya waktu itu? deg-degan Oke, banget, deg-degan. tapi lebih ke yang positive way gitu, kayak benar-benar positif. Jadi deg-degannya itu buat tenaga gitu, karena udah sangat menanti-nanti Oke. pertandingan ini sebenarnya. Jadi aku siap aja pada saat itu, dan terus kita tanding. Oke. Itu di laut ya, itu Mela? Di laut, di laut. Lautnya namanya apa waktu itu? Teluk Daerah mana? Yos Sudarso, Oh iya, Teluk Sudarso. Yos Sudarso. Oke. Itu di Kabupaten Jayapura atau di kabupaten lain? Kota, kota, Oh, di kota kota Jayapura. Jayapuranya. Oke. Pastinya ini kan, Di aduh, depan jadi, kantor gubernur persis tandingnya. oke. Oke, oke. Pasti deg-degan ya waktu itu ya, tapi alhamdulillah bisa menampilkan yang terbaik waktu itu. Nah, ketika dihadapkan dengan Medan, kemudian dihadapkan dengan rival yang sudah profesional tentunya sudah terpilih di daerah masing-masing, tantangan terberat yang dihadapi waktu itu apa sih ketika bertanding? Jadi waktu aku turun sebenarnya yang paling bikin aku worry itu karena di nomor aku cuma diperebutkan emas perak gitu, karena cuma 4 peserta waktu itu. Yeah. Jadi sebisa mungkin harus posisi 1 atau 2. Yeah. Itu dia gitu, jangan sampai ketiga, karena ketiga nggak dapat medali kan, gitu. Oke, berarti waktu itu pertandingannya sekali main udah dinilai juaranya ya berarti ya? Ya langsung final, ya langsung. Oke, langsung gitu ya. Waktu itu ada 4 peserta? Ya, untuk 10 kilo putri cuma 4.
Oke. Karena waktu itu kan ada kualifikasinya juga kan. Ya. Yang lolos cuma 4, jadi ya sampai ke PON-nya jadi cuma 4 aja. Oke, oke. Mhm, Lolos kualifikasi, akhirnya masuk di final waktu itu, dan mhm. alhamdulillah nyangga nggak waktu itu mendapatkan medali perak? Waktu itu Ah, gimana? ya sebenarnya, memang di atas kertas saya Iya. kedua sih gitu, kalau dilihat dari lawan saya yang Iya. dapat medali emas. Memang di atas kertas kedua. Jadi waktu itu hanya ngejar rank pertama atau mempertahankan posisi gitu. Jadi jangan sampai malah mundur Hmm, gitu. oke, tapi waktu itu Mela memilih mengejar atau mempertahankan? Waktu pas istilahnya bertanding gitu. Iya, jadi setelah, lap pertama yang yang juara satu tuh udah kayak agak jauh gitu bedanya. Berapa menit, habis itu ya udah saya bikin strategi untuk mempertahankan posisi saya, karena waktu itu yang, posisi kedua, 3, 4 tuh kita bareng berenangnya, gitu. Jadi ya segimana mungkin saya harus mempertahankan posisi, eee, untuk yang posisi keduanya aja, paling nggak gitu. Oke. Nah, waktu renang nih, kan apa istilahnya, kan Mela juga fokus sama diri sendiri, mempertahankan posisi, Mhm. atau enggak juga berusaha mengejar seperti itu. Apa itu punya perasaan atau pengen lihat rivalnya gitu nggak sih? Atau memang ketika renang memang fokus aja renang gitu, nggak usah Oh, ngejar. iya sih gitu, karena posisinya tuh mepet-mepet ya, jadi, Hmm, harus perhatiin juga sih lawan di mana gitu. oke. Saya pasang strategi waktu itu, 10 kilo itu kan 1 lap-nya itu 2.500. Hmm. Jadi ada 4 lap. Jadi saya bikin strategi, saya nggak minum waktu itu, selama 4 lap itu. Jadi supaya, ngejauhin yang posisi 3 sama 4, jadi saya aman di posisinya. Jadi selama hampir 2,5 jam nggak ngambil minum. Oke, oke. Seperti mengambil minum ya itu Mhm. tadi ya? Iya, di setiap lab-nya tuh, tiap 1 lab gitu, ada feeding, istilahnya feeding point, kayak buat minum pelatih ngasih kita, kita bisa minum gitu. Tapi karena, waktu itu mepet banget antara yang 2, 3, 4 dengan yang lain gitu, jadi saya, lebih baik saya nggak minum aja. Jadi mereka minum, saya tetap berenang tuh, supaya Oh. ngejauhin, eee, mereka. Oh, berarti waktu pas pertandingan itu ada istilahnya ada waktu jeda untuk minum sedikit gitu ya? Eee, Yang nggak, disediakan? bukan jeda juga sih, jalan terus, tetap jalan terus gitu semuanya. Heeh, cuma memang untuk 10 kilo, dikasih ya feeding point itu, tempat buat kita minum, pelatih ngasih gitu biasanya. Oke, oke, supaya lebih ada tenaganya sedikit lah ya waktu itu ya. Tapi hebat loh, ini Iya, nggak minum sama kayak langsung loh. lari juga sih sebenarnya. Oke. Kenapa? Ini hebat loh, nggak minum langsung juara 2 ini. Ya, ya, iya dengar, ya, Ini tadi kan Mela memilih untuk nggak minum, tapi ya, alhamdulillahnya dapat juara loh. Bisa mempertahankan juara 2. ya, ya, pada saat itu mungkin ya, kalau renang laut itu kan alam ya, pada saat itu Iya. airnya dingin, terus Oke. cuacanya juga mendung. Karena Oh. sehari sebelumnya dan sehari setelahnya panas banget, jadi Oh. kayaknya selalu berubah airnya di situ sebenarnya. Oh. Tapi waktu itu nggak Jadi pas, hujan kan? Waktu itu hujan nggak waktu itu? malamnya sih Oh, hujan, malamnya ya. Tapi waktu pas malamnya perlombaan hujan, nggak hujan. Hanya mendung aja. malamnya, ya mendung, jadi adem gitu cuacanya, airnya juga dingin, jadi makanya bisa kuat juga berenangnya, nggak minum gitu. Oke. Oke, setelah apa renang melewati dengan jarak yang telah ditentukan waktu itu dan akhirnya mendapatkan medali perak. Nah, ketika memperoleh medali perak, itu perasaannya gimana waktu itu, Mela? Mhm. Waktu diumumkan secara resmi mendapatkan medali perak. Eee, Lebih ke lega sih. Oke, lega. Akhirnya selesai juga tugasnya gitu, karena, udah berlatih bertahun-tahun, Oke. kepikiran terus yang namanya PON, akhirnya waktu udah dapat medalinya lega dan seneng banget sih pastinya. Tugas sudah Selama selesai. Oke, berarti udah lega ya, udah mendapatkan hasil. Ya, alhamdulillah ya bisa memberikan yang terbaik istilahnya untuk
kepada DKI Jakarta waktu itu. DKI. Nah, Ya. ketika waktu memperoleh penghargaan pengalungan medali waktu itu antusias masyarakat sekitar gimana waktu itu, Mela? Bisa dijelaskan? Wah, ramai banget sih Oh, ramai banget. sebenarnya. Iya. Karena di tengah kota juga dan ke venue, ke areanya kan juga gratis. Jadi Oke. siapa aja bisa nonton. Itu di pinggir jalan persis. Jadi mereka juga ikut, wah heboh gitu. Oke. Ini pasti bahagia banget ya waktu itu ya. Karena akhirnya perjuangan setelah Heeh, heeh. bertahun-tahun latihan gitu ya, mendapatkan Mhm, mhm. medali dan disaksikan oleh masyarakat Papua waktu itu. Itu momen langka ya itu Mhm. berarti ya? Iya mungkin. Ya bersejarah juga PON pertama di tanah Papua. Oke. Nah, selama mengikuti perlombaan setelah mendapatkan medali emas, setelah itu pulang ke Wisma atau kemana waktu Oh, itu? iya sih, kayaknya langsung balik deh. Karena besoknya teman yang lain masih ada yang tanding kan, jadi masih suasana tanding. Oke. Jadi Selama nggak bisa tanding juga. terlalu yang selebrasi atau gimana, karena teman yang lain masih ada yang tanding, jadi tetap fokus buat tim. Oke, oke, oke. Berarti juga memberikan support kepada temannya yang berlomba di hari selanjutnya Ya, ya waktu itu ya? mhm, Oke. mhm, mhm. Setelah selesai semua nih Mela, apa itu temannya juga sudah bertanding dan memperoleh ya hasil masing-masing. Kemudian waktu itu apa yang dilakukan Mela setelah semua selesai? Selesai bertanding cabur renang. Apakah melihat teman yang lain di cabur lain atau Oh, gimana OS. waktu itu? Oh, enggak sih, kita jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Nah, ini yang ditunggu ini mesti ya, jalan-jalan ini. Kita jalan-jalan. Pertama di list kita tuh ke perbatasan gitu, karena Oke. pengen lihat Papua Nugini kayak apa. Oke, oke, oke. Tapi ternyata nggak boleh nyebrang, tapi sampai di pagernya perbatasan aja. Tapi ya sempet lah nginjekin kaki di Papua Nugini mah, kakinya aja. Oke, oke. Perjalanan ke sana naik kendaraan atau jalan kaki? Naik mobil, Oh, kita ada naik mobil. mobil ya. Sampai di sana Ada gimana nih mobil, kondisinya waktu itu? mobil tim. Uh, Perbatasan ditutup karena COVID, jadi nggak bisa nyebrang. Kalau nggak COVID, katanya bisa nyebrang pakai KTP aja bisa nyebrang, Oh gitu ya. nggak perlu Tapi bawa sayangnya waktu ditutup ya karena COVID-19. paspor katanya. Iya, Oke, kalau boleh iya, diceritain nih Mela kepada iya. Tribuners, setelah pertandingan kan Mela juga jalan-jalan sama teman-teman yang lainnya ke daerah perbatasan. Kemana lagi nih jalan-jalannya? Danau Sentani, Bukit Oke, Teletabis itu yang bukitnya indah banget, di tengah-tengahnya ada danaunya. Pokoknya kayak surga lah, kita yang orang kota tuh ngeliat kayak gitu, wah wah, banget lah momen gitu, langka indah ya. gitu. Langka banget. Pantainya juga Holtekam, Pantai Holtekam itu pasirnya putih, bagus. Nggak kalah sama yang ada di Bali, kita biasa ke Bali kan, ngeliat di Papua tuh wah banget pokoknya. Oke, oke, oke. Berarti memang wah Papua itu ternyata luar biasa ya alamnya ya. Ini kalau Mhm, dijadikan wisata mhm, itu mesti deh. Ini pasti mempunyai nilai unggul seperti itu ya. mhm, mhm. Mungkin jarang dipublikasikan kali ya, Ya mungkin makanya ya. kita nggak tahu gitu Papua nih ternyata kayak gini, atau orang taunya Raja Ampat aja. Ternyata Ya, di sini tuh banyak yang bagus-bagus juga. oke, oke. Setelah itu akhirnya kembali ke Wisma dan kemudian melanjutkan aktivitas yang lain. Pastinya beli oleh-oleh dong waktu itu. Oleh-oleh, oh iya agak jarang ya jual jual oleh-oleh, kita paling cuma beli noken, tas Oke. rajut itu yang Nah, biasa dipakai orang-orang Papua ya, cuma beli itu aja sih. oke, oke. Habis itu Mhm. udah selesai ya ke Wisma untuk aktivitas yang lainnya. Wisma, ya. Mhm, Nah, mhm, kemudian waktu itu kan mulailah ke penutupan PON ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. mhm. Waktu itu Mela ikut serta nggak di situ? Maksudnya menjadi Oh enggak, apa kita atau di bagian apa? enggak, pembukaan aja kita nggak ikut. Kita langsung pulang itu sehari setelah tanding ya, Hmm. 2 hari setelah tanding kita langsung pulang, tanggal 8 sudah pulang. Penutupan tanggal 15. Iya. Oh, berarti Mhm, tanggal 8 udah pulang ke Jakarta waktu itu? mhm, mhm.
Mhm, Oh, oke oke. Berarti nggak nunggu penutupan dulu ya ternyata ya? nggak bisa. Iya. Oh, iya iya iya. Oke oke. Nah, momen yang paling dirindukan ketika di Papua mengikuti ajang PON khususnya apa nih? Bisa di sharing kepada Tribuners. Eee, Pas tandingnya kali ya, pas benar-benar nyobain air di Teluk Yosudarso itu rasanya seneng, bangga, "Wah, saya akhirnya bisa berenang di Papua," gitu. Momen langka ya, aku rasa, karena jarang orang bisa ke sana. Oke oke oke. Jadi momennya waktu itu pas saat bertanding di Mhm, sana mhm, dengan apa istilahnya medannya benar-benar natural kayak gitu mhm. kan ya. Itu bisa jadi Iya, heeh. hal yang dirindukan Karena nih. kayak tempatnya ya bagus banget. Dia teluknya kecil, habis itu di sampingnya langsung ada bukit, jadi kayak indah banget bisa berenang di situ gitu. Oke oke. Nah, setelah pulang dari Papua, kemudian kan di Jakarta. Nah, ini Mhm. dengar-dengar KONI DKI Jakarta akan mengucurkan dana apresiasi nih. Bisa diceritain nggak waktu itu? Sejujurnya belum denger ya, biasanya kan udah rame itu bonus-bonus, Iya, tapi iya, kayaknya yang kali pasti ya. ini jujur saya belum denger berapa jumlahnya Oke. atau kapan dikeluarkannya. Tapi kalau DKI itu biasanya dia punya, eee, udah ada peraturan baku gubernur yang ngeluarin gitu. Jadi walaupun jumlahnya nggak fantastis, tapi pasti keluar, katanya Oke. sih gitu. Tapi waktu itu atau yang sepengetahuan Mela itu ada dana bonus sendiri, ada dana apresiasi sendiri. Waktu itu gimana? Dana bonus yang pasti ada sih biasanya. Mhm. Saya kemarin aku sempat membaca berita ya, itu dengar-dengar KONI Jakarta akan mengucurkan dana apresiasi kepada atlet-atlet yang meraih juara waktu itu. Iya Beda dengan iya dana betul. bonus dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau dari Oh, Mela sendiri gimana? maksudnya mungkin kalau KONI itu, apa ya, kalau kita bilang salam Hmm, tempel gitu kali ya. oke. Jadi waktu tanding, kayaknya itu cuma yang buat dapat emas aja deh. Dapat emas Oh, tuh terus dia langsung dikasih, sejumlah uang dari KONI sih. oke oke oke. Mhm. Jadi ini berarti sambil menunggu kucuran dana bonus sambil jalan-jalan di Jakarta ya, santai dulu Bonus. ya. Berarti Iya, goes di ya goes keliling ya. kota aja. Oke oke oke. Heeh. Nah, setelah ini nih, Mela ada rencana nggak sih ikut ajang-ajang yang lain setelah PON Papua? Mmm, Setelah PON mungkin aku triathlon dulu ya, pengen masih pengen latihan triathlon lagi. Tahun depan juga ada SEA Games-nya triathlon, justru OWS-nya nggak ada di SEA Games depan, jadi mungkin aku mau fokus triathlon dulu sih. Triathlon ya, triathlon. Iya triathlon, renang, sepeda, lari, Oh, oke oke oke. Tapi untuk triathlon. hmm, tapi ada rencana untuk mengikuti ajang internasional? Eee, Triathlon atau OWS ya? Kalau untuk OWS mungkin belum ada jadwal lagi ya kita, mungkin mulai tahun depan, tapi untuk sekarang belum ada jadwal. Oke. Jadi masih menunggu jadwal dan juga berlatih secara rutin ya terkait dengan dunia renang ini ya. Kalau boleh tahu nih, Mhm, Mela mhm, bisa mhm, gaya apa mhm, aja nih selama mhm. mengikuti apa ya suka dengan dunia renang? Oh, gaya utama saya gaya bebas. Oke, kayak bebas. Terus apa Cuma lagi? kencengnya Satu, gaya bebas dua. doang. Bebas, ya bisa semua gaya gitu. Oh, semua Cuma gaya kalau basic. gaya dada saya tuh hopeless gitu. Gaya dada tuh kayak kura-kura gitu, pelan. Jadi saya nggak bisa. Oh, tapi waktu pas Semua perlombaan gaya. itu, Kalau OWS itu eh, bebas sama G punggung sih. G punggung tuh kalau buat lihat lawan. Kan kalau lawan di belakang kita G punggung. hmm. Oh berarti per lomba itu beda-beda gayanya ya berarti ya? Halo? Ya kalau renang OS ya 10 kilo ya, boleh gaya apa aja sebenarnya, tapi gaya bebas yang paling cepat sih. Oke, oke, oke. Tapi kalau PON kemarin menggunakan gaya bebas?
gaya Oh, bebas. berarti Gaya punggung kalau mau lihat posisi lawan udah sejauh apa nih gitu. berarti ajang lomba-lomba renang itu kebanyakan pada itu ya menggunakan gaya punggung ya. Gaya bebas, gaya punggung. Oke, oke, oke. Gaya punggung, gaya bebas, dan itu sering dilakukan oleh para atlet renang seperti itu. Nah, untuk pesan nih untuk generasi muda Indonesia, mungkin memiliki passion atau mungkin tertarik di dunia renang seperti itu, dari Mila sendiri bagaimana? Pesannya jangan takut buat mimpi Oke. setinggi-tingginya dan kerja keras mengejar mimpi itu sih. Karena 5-10 tahun yang akan datang itu pasti tercapai mimpi-mimpi itu. Kalau kita disiplin, kerja keras, itu pasti dapat apa yang kita mau sebenarnya. Oke, berarti kerja keras, disiplin, terus Disiplin. berlatih agar nantinya terus terasah bakat yang dimiliki oleh seorang Betul. pemuda Indonesia. Seperti itu ya, Mela ya. Terakhir, Mela, kesan selama mengikuti ajang perlombaan renang, entah itu PON atau SEA Games dan sebagainya, yang paling terkesan itu apa? Dapat medali ya, itu kayaknya semua kerja keras saya nggak ada yang sia-sia gitu. Semua yang udah kita korbanin, waktu, semuanya tuh bikin senang gitu kalau kita dapat medali sebenarnya. Oke, pasti seneng banget ya, pasti bangga seperti itu. Apalagi kalau apa itu seseorang ikut perlombaan atau ajang itu kalau dapat piala itu udah senengnya luar biasa ya. Ya, Setelah nggak usaha sia-sia jadi. berbulan-bulan mungkin Ya, ya. iya, benar. Nah, terkait untuk terakhir nih, terkait untuk dedikasi seorang Mela sebagai atlet Indonesia, boleh dijelaskan untuk terakhir kali ini? Dedikasinya untuk siapa gitu maksudnya? Iya. Sebenarnya jadi atlet mungkin lebih banyak untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Tapi keluarga juga ikut bangga dengan apa yang saya lakuin. Oke. Jadi untuk diri sendiri, untuk keluarga pastinya dan untuk negara. Oke. Baik, terima kasih Katriana Mela Gusti Anjani sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di dalam acara On Cam Everynet ini setiap malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga sukses selalu, Dengan senang hati. semoga terus menjadi pribadi yang semangat ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini untuk terus mengejar mimpi dan untuk terus menggapai apa yang diinginkan pasti semoga Terima tercapai semuanya. kasih. Amin, 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 amin. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan Bima Maulana bersama dengan Katriana Mela Gusti Anjani di dalam acara On Cam Everynet kali ini. Tentunya Tribuners terus saksikan On Cam Everynet setiap malam pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Saya Bima Maulana pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.